Kan nama saya Nandaru Mahaputra Purwanto dengan RP 512 malam 7. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 mengatur fisika komputasi. Untuk soal yang pertama, jelaskan tentang algoritma dan filter. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Algoritma merupakan instruksi yang rinci menggambarkan cara suatu tindakan menyelesaikan tugas untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma dapat dimasukkan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bahasa pemrograman. Ini merupakan beberapa karakteristik penting dari algoritma. Pertama, input. Algoritma memerlukan masukan untuk memulai prosesnya. Output. Output adalah keluaran dari proses algoritma. Tiga, review dengan baik. Artinya setiap langkah algoritma harus jelas dan runtut atau rinci. Keempat, terbatas. Algoritma harus dapat menyelesaikan tugas dalam langkah yang terbatas. Kelima, efisien. Algoritma sebaiknya dirancang untuk menggunakan sumber daya secara efisien atau secara sedikit-sedikit, seperti memori atau waktu komunikasi yang sedikit. Kedua ada flowchart. Flowchart adalah representasi grafis dari algoritma. Flowchart menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma secara visual. Ini membantu orang untuk memahami alur kerja algoritma dengan lebih mudah dan cepat. Flowchart digunakan di berbagai bidang termasuk pemrograman komputer, sistem, dan bisnis. Beberapa simbol umum dalam flowchart meliputi terminal start yang mewakili awal dan akhir dari algoritma atau proses. Input yang mewakili operasi input dan output pada algoritma. Proses mewakili langkah-langkah perhitungan dalam algoritma atau proses dalam algoritma. Keputusan mewakili cabang atau keputusan dalam algoritma yang menggunakan kondisi if else. Kelima, penggabungan atau konektor. Menggunakan aliran dari beberapa jalur dalam flowchart. Loop atau pengulangan mewakili operasi berulangan seperti loop, for, atau while dalam pemrograman. Kedua, buat algoritma untuk flowchart mengisi X dan Y dari beberapa untuk persamaan sebagai berikut. Berikut merupakan hasil dari perhitungan algoritma dari gerak parabola yang menghasilkan plot atau grafik sebagai berikut yang akan dijalankan menggunakan flowchart di bawah digunakan sebagai berikut. Pertama, start untuk memulai algoritma, terus ada clear dan CLC untuk membersihkan kode MATLAB pada sebelumnya, kode atau fungsi sebelumnya, sehingga MATLAB dapat digunakan secara baru lagi. Lalu ada initialize variable, artinya memasukkan variabel-variabel yang perlu digunakan pada seperti variabel V0, Y0, ataupun proses gravitasi, percepatan gravitasi. Lalu ada kondisi loop untuk theta degree, artinya untuk sudut pelemparan bola, di mana yang pertama untuk loop dari degree atau sudut 5 derajat, 10 derajat, dan 85 derajat yang dapat pada kode berikut merupakan caranya dalam flowchart berikut. Pertama, dikonversikan sudut dari derajat ke radian, lalu mengkalkulasi Vx dan Vy, lalu mengkalkulasi Tmax atau waktu tertinggi, lalu sehingga dapat menganalisasi waktu atau T, di mana akan di loop untuk mengkalkulasi X dan Y, sehingga dapat menghasilkan plot X dan Y. Ketika semua loop ini sudah selesai hingga theta degree atau derajat pelemparan yang terakhir, sehingga loop dapat di end, memberikan label pada plot dan di end, yang hasilkan menjadi seperti berikut. Lalu untuk soal ketiga, jelaskan pengertian skala vektor matris yang ada dalam penggunaan. Pertama, skala. Skala adalah nilai tegak, seperti bilangan yang terkait seperti angka 1, 3,14, ataupun bisa ke atas, seperti Hilbert. Operasi aritmatika dasar dapat dilakukan pada skala. Lalu kedua ada vektor. Vektor merupakan sejumlah skala yang disusun dalam urutan. Vektor biasanya dalam bentuk larik atau array yang memiliki nilai atau data yang sama, tetapi hanya memiliki satu dimensi. Biasanya dimensi panjang dalam setiap vektor, seperti contoh berikut. Dan nilai dan vektor dapat diakses menggunakan indeks. Lalu ada matriks. Matriks merupakan tabel 2 dimensi dari skala. Jadi matriks itu seperti vektor, tetapi dalam bentuk dimensi, itu ada baris dan kolomnya. Matriks sering menggunakan dalam menggunakan mewakili data yang memiliki 2 dimensi. Berikut merupakan contoh
matriks 2 kali 2. Array atau lari adalah sebuah struktur data yang mana elemen bertipe data yang sama yang disusun dalam urutan tertentu. Lari bisa berbentuk satu dimensi yang berbentuk seperti vektor ataupun dua dimensi yang berbentuk seperti matriks. Dalam pemrograman, lari digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai, memungkinkan pengolahan data yang efisien. Contoh dari sebuah array atau lari untuk array satu dimensi seperti berikut, dan ini merupakan contoh array dimensi, yaitu matriks 2 kali 2. Lalu 4 buat kode dan berikan penjelasan tentang skalar, vektor, matriks, dan array, dan operasi vektor, skalar, matriks dengan source code dari MATLAB. Berikut untuk operasi skalar. Berikut adalah operasi skalar dalam kode MATLAB. Dalam operasi skalar kita menggunakan hanya satu nilai saja, dan dapat menggunakan operasi aritmatika sebagai berikut. Ini contoh di mana skalar sama dengan 5 dikali dengan 10 lalu didisiplinkan. Lalu untuk contoh yang kedua adalah operasi vektor. Operasi vektor pada di sini dapat dilihat dalam kode MATLAB ini, di mana vektor 1 ditambah dengan vektor 2 yang lalu didisiplinkan. Tetapi dalam proses vektor kita dapat menambah atau mengalih sebuah vektor. Menambah, mengalih, pengurangan, itu semua bisa dilakukan. Tapi dalam contoh ini hanya menambahkan vektor 1 dengan vektor 2. Yang dapat dilihat pada kode tersebut ini. Yang ketiga ada operasi matriks, di mana display dalam kode seperti ini dalam MATLAB yang dengan contoh di mana matriks dikalikan lalu didisplaykan pada MATLAB. Dalam operasi matriks kita menggunakan dua matriks atau lebih, menggunakan operasi matematika dalam matriks seperti penyebelan matriks, pengalihan matriks, dan bisa bisa direfleksikan dengan indeks pada setiap matriks. Tapi dalam contoh ini kita hanya mengalihkan dua matriks, yaitu matriks 1 dan matriks 2 yang terdapat dalam kode. Yang keempat dan yang terakhir adalah operasi array. Operasi array merupakan operasi matematika dalam setiap elemen dari dua atau lebih array, di mana di sini kita akan mengalihkan dua array, dan unik di sini kita menambahkan titik di dalam sebelum pengali dalam tanda bintang atau perkalian dalam array, di mana tanda titik sebelum operator bintang ini menunjukkan bahwa operasi dilakukan pada setiap elemen array. Artinya kita bisa juga melakukan operasi hanya dalam satu elemen dalam array saja, di mana dalam contoh ini kita mengalihkan seluruh elemen pada array. Sekian dari video saya. Terima kasih.